Di tahun 2025 ini banyak terjadi badai PHK di mana-mana. Dan katanya Indonesia mendekati krisis. Apakah benar? Dan bagaimana kondisi entertainment di Indonesia? Apakah juga mengalami krisis dan mengalami kesulitan? Oke, gue akan share pengalaman yang terjadi dengan bisnis entertainment yang gue jalani dan juga pengalaman dari teman-teman gue pelaku bisnis hiburan ini di monolog Rizky Bliss kali ini. Kalian harus dengar penjelasannya. Kembali bersama gue Rizky Bliss di monolog Rizky Bliss yang selalu memberikan edukasi tentang dunia entertainment maupun dunia di belakang layarnya. Oke, gue sebelumnya cukup prihatin banget dengan kondisi ekonomi di Indonesia di tahun 2025 ini. Gue nggak tahu sih, ini pengalaman yang terjadi yang gue alami. Dan juga mungkin teman-teman juga di sini juga banyak juga yang mengalami untuk yang kondisi di tahun 2025 ini di mana cari pekerjaan sulit. Terus juga yang kita lihat berita-berita tuh banyak terjadi PHK di mana-mana. Yang ya ekonomi lagi tidak stabil. Tapi mungkin di sini karena konten gue adalah tentang dunia entertainment, mungkin gue akan share tentang pengalaman yang terjadi untuk bisnis industri entertainment yang gue alami ini. Karena gue di sini kan membangun bisnis entertainment di mana bisnis yang gue jalani ini bergerak di bidang artist management, di bidang juga production house, di bidang konten digital yang pastinya dunia hiburan. Oke. Gue akan cerita di sini keresahan yang terjadi yang gue alami selama di tahun 2025 ini yang sekarang ya sebenarnya masih bulan keempat sih, masih awal tahun 2025. Gue ngerasa job-job artis sekarang nggak sebanyak biasanya kalau untuk yang gue pribadi ya. Sekarang nggak sebanyak brand yang mau apa ya ibaratnya mau bekerja sama untuk yang jor-joran seperti mungkin di 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, bahkan zaman pandemi gue ngerasa pekerjaan untuk kayak endorsement, pekerjaan tuh lebih, dan pekerjaan-pekerjaan di dunia hiburan tuh lebih banyak. Terus juga gue juga ngerasa banyak juga event-event yang dipending di tahun 2025 ini. Gue nggak tahu apakah karena banyak yang bilang juga supaya ini si brand-brand atau orang-orang yang besar nih, yang orang yang berduit supaya menahan uangnya. Dan bahkan katanya supaya jangan beli barang-barang yang mahal dulu. Mungkin kan kalau industri entertainment ini tergolong bisa dibilang cukup mahal ya, kayak bayar artis, terus bikin panggung, segala macam. Jadi mungkin itu apa yang membuat banyak brand yang gue tadi udah pitching nih, tiba-tiba, ntar ya kak, kita reschedule dulu. Ada brand tadinya udah deal mau tap in, tiba-tiba, ntar ya kita harus ada efisiensi budget dulu. Itu sih yang gue alamin ya untuk industri ini. Terus juga produksi juga dibatasin. Ya, jadi sih gue mau kasih tahu buat teman-teman semua di sini nih yang masih pada punya kesempatan kerja, yang masih punya pekerjaan, kalian harus syukuri pekerjaan kalian. Karena jujur, gue sebagai pelaku bisnis entertainment, gue ngerasa untuk bisnis entertainment ini tahun 2025 ini agak-agak selama 4 bulan ini agak menurun sih dibanding tahun sebelumnya. Dan juga nih juga gue dengar dari beberapa teman-teman gue juga yang para manajer artis, dimana dia juga bilang untuk event-event nggak sebanyak tahun-tahun lalu. Terus banyak yang juga, yang kalian mungkin lihat dunia orang-orang keartisan yang mungkin dengan glamor, kalian pikir punya uang banyak segala macam, ternyata juga banyak yang cukup kesulitan sebenarnya dalam mencari pekerjaan di tahun 2025 ini. Oke, tapi puji Tuhannya untuk Global Entertainment ini, walaupun secara pekerjaan lebih nggak sebanyak tahun-tahun berikutnya, agak menurun, tapi gue masih bisa bertahan. Selain dari artis manajemen, kebetulan juga gue masih main konten. Puji Tuhan, terima kasih buat pada brand-brand yang masih mempercayakan bekerja sama dengan kita di bisnis entertainment. Terus juga kita ada produksi itu ada filler, ada segala macam produksi iklan. Jadi kita masih bisa bertahan di situ. Gitu loh. Itu sih keresahan yang gue rasakan untuk bisnis entertainment di tahun 2025 ini. Tapi gue di sini akan breakdown kira-kira kenapa ya di tahun 2025 ini atau makin ke sini banyak artis yang agak sulit mendapatkan pekerjaan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang kita sama-sama tahu, kemarin ada pemberitaan di mana Mami Nunung juga menjual asetnya sampai akhirnya harus tinggal di kosan. Terus juga menjual barang-barangnya, semua dijual. Gue udah breakdown, ya, kira-kira kenapa banyak artis tahun 2025 ini lebih sepi jauh daripada tahun-tahun sebelumnya. Dimana yang pertama, peralihan ke digital dan sosial media. Karena banyak brand lebih milih influencer dan juga selebgram, tiktoker ketimbang artis. Karena apa? Karena engagement mereka tuh lebih terukur, lebih real time. Terus juga biayanya juga lebih murah daripada ngundang artis.
Karena tahu sendiri karena penyanyi-penyanyi besar ketika diundang suatu acara konser atau acara apa harganya bisa lebih mahal daripada endorsement. Terus juga bisa langsung masuk ke target pasar. Ya, di situ bisa real pas kita lihat insight-nya, penontonnya umur berapa, terus berapa banyak, ya bisa langsung kecek tuh bisanya kalau ketika diminta insight, baik tuh ketika si brand minta endorsement ke TikTok, YouTube ataupun Instagram. Jadi kalau misalnya artis dia nggak ke adaptasi ke platform digital, menurut gua ya akan semakin sulit ya di tahun 2025 ini. Ya, dimana ya mau itu event off-air sekalipun sekarang patokannya adalah sosial media. Beda sama zaman dulu yang patokannya adalah TV. Terus juga ada oversupply dan under demand, di mana jumlah artis seniman sekarang tuh udah makin banyak sekali, ya, jebolan dari reality show, terus yang viral-viral, sedangkan program TV nggak bertambah banyak. Coba kalian list, program TV sekarang ada apa aja sih? Kayaknya malah makin sedikit ya, ketimbang dulu-dulu ya. Jadi malah kalau gue lihat, kebanyakan sekarang banyak yang pada ngebuat sosial media, YouTube, ya, ke digital. Dan di mana digital itu juga secara budget juga nggak sebesar di TV di zaman dulu ya untuk mengundang artisnya. Dan dia mengundang artis ketika artisnya juga harus viral atau influencer yang juga harus lagi rame. Jadi kalau artis nggak punya personal branding yang kuat, ya udah siap-siap harus tergeser. Terus juga ada perubahan gaya konsumsi penonton, di mana sekarang banyak penonton lebih suka nonton konten siapa yang bikin konten daripada yang main. Kalau dulu kan kita mau nonton suatu acara TV, artisnya siapa nih? Ya, kalau sekarang banyak penonton lebih suka nonton konten siapa yang buat kontennya, siapa yang buat acaranya. Terus juga lebih pada suka nonton konten YouTube, TikTok daripada nonton sinetron. Ya, jadi kenapa sinetron pelan-pelan jadi makin ditinggalkan? Ya mungkin karena itu. Terus juga industri sedang filter alamiah, di mana industri hiburan saat ini sedang mengalami seleksi alam, sehingga banyak artis juga yang pada banding harga juga, supaya bisa bertahan hidup. Bahkan ada juga free dengan cara collab dan lain-lain. Ya, jadi buat para artis-artis nih yang masih menekankan cara yang kuno, semua harus diukur dengan uang-uang dan budget yang tinggi, ya siap-siap kalian akan tergantikan juga. Ya sekarang jadi kalian harus benar-benar bisa beradaptasi dengan lingkungan yang sekarang. Terus siapa yang paling adaptif dan kreatif akan tetap bisa bertahan. Dan siapa yang stagnan, yang pelan-pelan akan semakin tenggelam. Jadi jangan sungkan untuk artis-artis nih untuk rajin collab sekarang ini. Jadi jangan semuanya dipatok-patokin harus kayak uang, harus dibayar berapa, ya. Tapi sekalian harus bisa collab dengan yang muda-muda. Terus kenapa sih bisnis entertainment ikut lesu di tahun 2025? Tadi kan kita bicara artis, sekarang bisnis entertainment-nya itu sendiri. Menurut gue yang pertama overload konten. Dimana udah banyak banget sekarang konten-konten, semua orang pada bikin konten, namun banyak konten-konten juga yang nggak bermanfaat. Akibatnya audiens jadi semakin tersebar. Ya, engagement per kontennya makin kecil, sehingga brand juga makin selektif buat bekerja sama. Kalian ngerasa nggak sih ini para influencer juga sekarang endorsean pasti nggak sebanyak yang tahun-tahun sebelumnya. YouTuber juga sekarang udah makin banyak. Kalau dulu kan kita pekerjaan sebagai seorang YouTuber tuh suatu prestis gitu loh, sehingga banyak brand yang mau bekerja sama. Sekarang kita buat dapat brand udah nggak se-works kayak dulu. Ya kita bisa lihat deh podcaster terkenal yang dulu kalau kalian nonton podcastnya brandnya banyak di mejanya, sekarang brandnya paling sisa 1-2 ya. Sekarang persaingannya juga udah semakin banyak. Terus juga ekonomi global dan domestik lagi berat, daya beli masyarakat juga semakin menurun. Itu efek dari ekonomi global yang dimana ada inflasi, PHK di mana-mana. Dan jadi sekarang orang pada melihat hiburan jadi bukan prioritas utama. Ya, jadi mereka lebih pada proper untuk nonton konten-konten yang gratisan. Which is itu dia ngeliat di TikTok. Atau kalau YouTube pun nggak mau YouTube Premium. Ya, dia nyari pokoknya yang gratisan. Bahkan kalau nonton kayak TV streaming kayak Netflix dan lain-lain, beli yang bajakan. Ya gimana bisa berkembang. Ya, terus ya kalau orang nonton bioskop, sekarang juga bener-bener kalau filmnya bener-bener bagus. Contoh film Jumbo. Ayo, siapa di sini yang udah nonton film Jumbo? Dan gue ngucapin selamat nih buat Visinema dan juga Rian Andriandri. Selamat, ini film yang udah dibuat kurang lebih hampir 5 tahun, akhirnya berhasil tembus lebih dari 6 juta penonton. Gue appreciate banget karena ini adalah film animasi pertama di Indonesia yang bener-bener berhasil. Dimana ya selama ini kan identik dengan film Indonesia tuh horor semua, dan akhirnya gue sangat appreciate banget bisa ada film Indonesia animasi pertama dan bisa langsung tembus 6 juta penonton. Dan gue udah nonton dan menurut gue itu filmnya bagus banget.
animasinya bagus, terus juga jalan ceritanya juga mudah dipahami, relate banget dengan kehidupan-kehidupan kita di sekitar kita. Coba kalian yang udah nonton Jumbo, kasih komennya di bawah. Menurut kalian film Jumbo gimana? Ya, congrats lah buat tim Cinema, Mbak Novi, Mbak Anggi, congrats. Terus juga streaming platform lagi tekan rem. Dimana platform Netflix itu banyak kurang investasi untuk konten lokal. Jadi banyak karena apa? Karena banyak merger, banyak PHK di mana-mana. Jadi internalnya bikin produksi original Indonesia juga semakin melambat. Ekosistem kreatornya, pekerja film ikut kena efek domino. Ya, ini sebenarnya cukup menjadikan sih dengan kondisi yang sekarang PHK di mana-mana itu nyambung semua. Dan bisnis entertainment juga berkaitan. Ya, terus juga selain itu ada kejenuhan tren, di mana kurangnya inovasi, jadi pasar jenuh dengan format genre tertentu. Misal sekarang film horor lokal, sinetron panjang, reality show, itu udah ya pelan-pelan udah semakin ditinggalkan. Ya walaupun sekarang kalau menurut gue untuk film horor sih masih ada penontonnya sih, cuman kayak pelan-pelan kalau misalnya film horornya tidak ya secara kualitasnya agak kurang, jalan ceritanya agak membosankan, itu juga udah makin ditinggalkan. Selain itu juga ada regulasi dan sensor, di mana pemerintah itu semakin ketat soal konten dan juga pajak hiburan, sensor, dan lain-lain, itu mengakibatkan bisnis entertainment semakin lesu di tahun 2025. Selain itu juga ada krisis SDM dan juga kreativitas. Banyak kreator jalur pindah ke platform baru yang lebih menjanjikan. Industri di entertainment ini udah nggak sama lagi. Jadi solusinya kalau dari gue adalah kita harus bangun komunitas dan audiens sendiri. Terus juga konsisten bikin konten, adaptif, kolaboratif, dan real. Jadi kalian, gue tekenin sekali lagi ini udah untuk para artis yang kalau misalnya masih berharap orang ngundang dibayar, dengan kalian tidak melakukan apa-apa, do nothing, ya kalian siap-siap nggak ada yang nyari. Karena apa? Sekarang kita mau diundang buat acara offer aja, kita harus rame dulu di sosial media. TV mengundang kita harus ramai dulu juga. Ada apa, ada berita apa, karena mereka butuh rating. Kalau dulu, mungkin pengalaman gue nih sebagai manajer artis, gue nawarin ke teman-teman gue yang produser, ini bagus loh begini-begini, coba diundang dulu. Kalau bagus ratingnya diundang lagi. Sekarang udah nggak bisa. Sekarang semua berdasarkan, gue undang lu bakal dapet rating nggak? Lu lagi rame nggak? Lagi ada berita apa nggak? Ya, jadi dulu kita butuh masuk TV buat terkenal dan diundang-undang off-air. Kalau sekarang kamu bisa terkenal dulu, baru TV-nya akan nyamperin kamu. Jadi benar-benar udah berubah banget bisnis kita di entertainment ini beberapa tahun terakhir ini, ya. Terus gue mau minta pendapat dari kalian. Menurut kalian sendiri nih, yang pada berkecimpung di bisnis hiburan entertainment, menurut kalian sebagai pekerja seni dan entertainment Indonesia, bagaimana sih kondisi entertainment yang kalian alami ekonomi tahun 2025 ini? Coba kasih komennya di bawah. Oke, gue juga mau ucapin sekali lagi, kalian harus bersyukur buat sekarang yang masih bisa bekerja, masih ada pekerjaan, karena bener-bener deh, gue nggak bohong, sekarang bisnis apapun sekarang lagi pelan banget flow-nya, ya. Dan makanya kalian bisa lihat berita-berita, badai PHK juga di mana-mana, dan semoga bisnis entertainment bisa semakin maju lagi, bisa bergerak lebih cepat lagi, dan kita juga semua bisa semakin berkembang ya. Oke? Thank you banget yang udah dengerin monolog Rizky Bliss kali ini. Kalian bisa kasih komen di bawah. Kira-kira kalian mau konten apa lagi yang mau dibahas. Dan jangan lupa nonton konten-konten gue lain. Ada podcast di belakang layar, ada mabar. Dan pastinya semua konten kita bisa ditonton di semua penerbangannya Batik Air, Lion Air. Cuma di aplikasi Tripper. Thank you so much. Bye-bye.